Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Sudah sangat lama kami belum lagi menayangkan edisi kelanjutan dari serial Silsilah Nabi-Nabi. Setelah sebelumnya yang terakhir adalah edisi kelima, serial Nabi Isa alaihissalam, kaum Hawariyun, dan kontroversi Rasul Paulus pada bulan April 6 bulan yang lalu. Harus kami akui bahwa kami belum sepenuh waktu untuk membangun channel ini dan memproduksi konten-kontennya. Masih ada aktivitas wirausaha yang lain yang juga membutuhkan perhatian. Terlebih setelah badai tsunami COVID-19 menghantam wirausaha kami, maka saat kondisi sudah relatif normal, kami harus kembali menguatkan fokus untuk membangun ulang bisnis yang sudah kami rintis sejak 10 tahun lalu setelah runtuh diterjang COVID-19. Insya Allah semua mulai berjalan normal seperti sejak kala, dan saatnya kami kembali untuk melanjutkan konten serial Silsilah Nabi-Nabi, memenuhi harapan dari pemirsa sekalian, sekaligus menuntaskan apa yang sudah kami mulai sebelumnya. Mengingat bahwa kisah hidup Rasulullah Muhammad SAW adalah kisah yang sangat masyhur dan sudah sangat dipahami oleh mayoritas kaum muslimin, maka dibutuhkan episode yang panjang, sehingga kami berinisiatif untuk menjadikan ini sebagai serial tersendiri. Dan khusus untuk serial Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, kami akan kemas dalam judul serial kisah Nabi Agung Muhammad SAW dengan mengambil rujukan dari kitab sirah ternama, diantaranya Sirah Nabawiyah karya Dr. Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kitab ini tidak lain adalah kitab Sirah Nabawiyah yang menjadi pemenang dalam kompetisi penulisan buku Sirah Nabawiyah sedunia yang diikuti oleh ulama-ulama muktabar dan soleh dari seluruh dunia. Sehingga isi yang terkandung dalam kitab Sirah Nabawiyah tersebut sangat kuat secara akademis dan tidak perlu diragukan lagi tentang kredibilitasnya, karena kitab ini adalah hasil disertasi dari sang penulis sehingga teruji secara akademis. Nah, pada bagian pertama dari serial kisah Nabi Agung Muhammad SAW ini, kita akan bahas secara mendalam tentang nasab atau silsilah Rasulullah Muhammad SAW hingga tersambung ke Nabi Adam AS. Di antara rujukan yang sering dijadikan sebagai sandaran untuk menuliskan nasab dan silsilah Nabi Muhammad SAW adalah apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Hisham dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah, di antaranya yang diterbitkan oleh Darul Kutub Al-Arab tahun 1990. Dalam kitab tersebut, Imam Ibnu Hisham menuliskan nasab Rasulullah SAW sebagai berikut. Ini adalah kitab sirah Rasulullah SAW. Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Nama asli Abdul Muttalib adalah Syaibah bin Hashim. Nama asli Hashim adalah Umar bin Abdul Manaf. Nama asli Abdul Manaf adalah Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Du'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika. Nama asli Mudrika adalah Amr bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda. Dilafalkan juga Udada bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yashjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarih, dan dia adalah Azar bin Nahur bin Saruh bin Ra'u bin Falikh bin Aibar bin Shalih bin Arfaksad bin Sam bin Nuh bin Lamakh bin Matushalah bin Akhnuh. Dia adalah Nabi Idris, Bani Adam pertama yang dianugerahi kenabian dan baca tulis, bin Yad bin Malay bin Qainan bin Yanish bin Syid bin Adam alaihissalam. Imam Ibnu Hisham memang menyebutkan nasab Rasulullah SAW secara lengkap dari Abdullah sampai Nabi Adam alaihissalam. Tapi para ulama dan ahli sejarah sendiri berbeda pendapat perihal nasab Rasulullah di atas Adnan. Nasab Rasulullah yang disepakati para ulama hanya nasab dari Abdullah sampai Adnan. Sedangkan nasab dari Adnan ke atas, para ulama berbeda pendapat. Syekh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengomentari hal ini dengan mengatakan, adapun nasab Rasulullah di atas Adnan, para ulama berbeda pendapat. Tidak ada yang bisa dianggap paling sahih. Namun, semua ulama sepakat bahwa Adnan merupakan keturunan dari Ismail, Nabi Allah, putra Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Terjadi banyak perbedaan pendapat mengenai nasab Rasulullah dari Adnan ke atas. Beberapa ahli bahkan mengatakan tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui hal ini.
Dan salah satu yang berpendapat demikian adalah Sayyidina Urwah bin Zubair bin Awam. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikh Al-Islam wa Wafayat Al-Masyahir wal A'lam As-Sirah An-Nabawiyah menuliskan, Urwah bin Zubair bin Awam berkata, kami tidak menemukan seorang pun yang secara pasti mengetahui nasab Rasul dari Adan dan seterusnya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sayyidina Abu Al-Aswad bin Muhammad bin Abdurrahman, salah seorang anak asuh Sayyidina Urwah bin Zubair. Beliau berkata, Sami'tu Abu Bakrin ibni Sulaiman ibni Abi Khaythamah wa kana min a'lami Quraisyin bi insaiha wa sy'ariha yaqul ma wajadna ahadan ya'lamu ma wara'a Ma'ad ibni Adnan fi syi'ri sya'irin wala fi ilmin alimin. Saya mendengar Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Haythamah, salah seorang yang paling berpengetahuan mengenai nasab bangsa Quraisy dan syair-syairnya, berkata, tidak ditemukan seorang pun yang mengetahui nasab Rasul setelah Ma'ad bin Adnan, baik dalam syairnya para penyair maupun dalam pengetahuannya orang berilmu. Telah menelaah hal-hal tersebut di atas terkait dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Sirah Nabawiyahnya membagi catatan nasab Rasulullah menjadi 3 bagian. Pertama, bagian yang sudah disepakati kebenarannya oleh ulama sirah dan nasab. Kedua, bagian yang diperselisihkan kebenarannya oleh ulama sirah dan nasab antara setuju atau tidak. Dan yang ketiga, bagian yang diyakini ulama sirah dan nasab di dalamnya banyak perkara-perkara yang tidak benar. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bagian yang sudah disepakati kebenarannya oleh ulama sirah dan nasab. Artinya, para ulama tidak berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu nasab dari Nabi Muhammad SAW sampai ke Adnan bin Udda atau Udada. Merujuk pada perkataan Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya, maka nasab Rasulullah yang disepakati kebenarannya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib atau Syaibah bin Hashim atau Amru bin Abdi Manaf atau Mughirah bin Qusay atau Zaid bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr atau Quraisy bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mu'id bin Adnan. Adapun yang kedua, bagian yang diperselisihkan kebenarannya oleh ulama sirah dan nasab antara setuju atau tidak. Artinya, para ulama sirah dan nasab masih memperdebatkan dan memperselisihkan kebenaran dari nasab tersebut, yaitu nasab Rasulullah dari Adnan hingga Nabi Ibrahim alaihi salam. Hal tersebut dikarenakan terjadi banyak perbedaan jumlah maupun nama nasab Rasulullah dari Adnan ke atas yang banyak ditemukan di kitab-kitab sirah nabawiyah dan hadis. Salah satu yang paling mencolok adalah riwayat Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana dikutip oleh Imam Ad-Dailami dalam kitabnya Firdaus Al-Akhbar bil Ma'thur Al-Kitab Al-Mukharraj ana Kitab Asy-Syihab, yang artinya, saya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Udada bin Udda bin Udada bin Al-Haysha bin Nabat bin Hamal bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Hisham, Adnan merupakan anak Udda yang terkadang disebut dengan Udada. Sedangkan dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, Udda merupakan anak dari Udada. Perbedaan lebih mencolok terjadi pada runtutan nasab setelah Udada. Riwayat kutipan Imam Ibnu Hisham menyebut Udada bin Muqawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'ruba bin Yasjuba bin Nabat bin Ismail bin Ibrahim. Sementara riwayat Sayyidina Ibnu Abbas mengatakan Udada bin Al-Haysa bin Nabat bin Hamal bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Imam Al-Hafidh Ad-Dailami dalam kitabnya juga menyebutkan bahwa Imam Al-Kinani dalam Muhtasyarnya juga mengutip runtutan nasab yang berbeda, yaitu Adnan bin Udda bin Udada bin Al-Yasa bin Al-Hamaisa bin Salamah bin Nabat bin Hamal bin Qaidar bin Ismail bin Ibrahim. Sedangkan yang ketiga, bagian yang diyakini ulama sirah dan nasab di dalamnya banyak perkara-perkara yang tidak benar, yaitu nasab Rasulullah dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai ke Nabi Adam alaihissalam.
Menurut Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, hal ini disebabkan banyaknya sumber-sumber rujukan periwayatan yang masih disangsikan kebenarannya, sehingga tidak bisa dijadikan patokan untuk memastikan kebenarannya dari sisi kaidah Islam. Selain itu, banyak juga terjadi perbedaan penulisan dari mulai Adnan ke atas, seperti Falikh, Aibar, Ra'u, dan lainnya dalam riwayat yang dikutip oleh Imam Ibnu Hisham, dan Falikh, Abir, Raghu, dan lainnya dalam riwayat Sayyidina Ibnu Abbas. Hal ini terjadi karena kebanyakan dari nama-nama itu adalah isim ajam atau nama bukan Arab. Imam Ibnu Sa'ad, sebagaimana dikutip oleh Imam Az-Zahabi berkata, sisa nama-nama ini adalah nama-nama ajam atau non-Arab, sebagaimana tidak mungkin ditulis dengan tepat kecuali dengan cara memperkirakannya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham sendiri, terdapat riwayat lain yang memiliki cara penulisan berbeda dengan yang pertama. Salah satunya riwayat Qatadah bin Dima'ah. Ismail bin Ibrahim Khalilur Rahman bin Tarikh, beliau adalah Azar bin Nahur bin Asruh bin Arghu bin Falikh bin Abir bin Shalih bin Arfaksat bin Sam bin Nuh bin Lamakh bin Matushalah bin Akhnuh bin Yad bin Mahlail bin Qain bin Anush bin Syid bin Adam alaihi salam. Perbedaannya terletak pada penulisan nama Asruh, Arghu, Abir, Matushalah, Mahlail, Qain, Anush, dan Syid, yang pada riwayat pertama ditulis Saruh, Ar'u, Aibar, Matushalah, Mahlail, Kainan, Yanish, dan Syid. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Sa'ad, perbedaan itu terjadi karena nama-nama itu bukan nama Arab, melainkan nama ajam yang tidak dapat ditulis dengan tepat dalam tulisan Arab. Nasab dari garis ibu. Adapun dari sisi ibunya, yaitu Sayyidah Aminah, nasab Rasulullah SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah. Ibunya Sayyidah Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Uthman bin Abdul Dar bin Qusay bin Kilab. Ibunya Barrah binti Abdul Uzza adalah Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nasab Sayyidah Aminah bertemu dengan nasab Sayyid Abdullah ayah Rasulullah pada nama Kilab. Begitupun dengan ibu Sayyidah Aminah, semuanya bermuara pada satu sumber, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Demikianlah paparan singkat seputar nasab Rasulullah SAW dengan telah literatur yang kami anggap cukup memadai. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wallahu a'lam bis-shawab.